Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di responsi praktikum analisis farmasi. Saya akan membahas dua modul sekaligus untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, titrasi asam basa, dan yang kedua adalah titrasi kompleksometri. Nah, kita beranjak atau mulai dari definisi dulu. Apa itu definisi dari titrasi? Nah, definisi itu kan banyak. Setiap orang bisa mendefinisikan sesuatu. Ya, termasuk juga titrasi. Seseorang juga bisa mendefinisikan titrasi berdasarkan bahasa atau kalimatnya sendiri. Nah, kalau misalkan didefinisikan, titrasi itu secara sederhana nih, titrasi itu definisi secara sederhana dari titrasi ialah menentukan konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Definisi itu saya sederhanakan. Sebenarnya banyak definisi-definisi yang lain selain definisi yang tadi saya utarakan. Nah, saya sederhanakan supaya mudah difahami. Jadi, titrasi ialah menentukan suatu kadar suatu larutan, jadi penentuan kadar suatu larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi, intinya analitnya atau sampelnya harus dalam bentuk larutan dulu. Bagaimana misalkan Pak kalau sampelnya itu adalah tablet, serbuk, granul, atau bahkan salep, itu kan bukan larutan. Nah, jadi titrasi itu harus berlangsung dalam bentuk larutan. Jadi antara sampel dan pentiternya itu harus dalam bentuk larutan. Nah, kenapa harus dalam bentuk larutan? Karena di sini melibatkan reaksi. Karena metode titrasi adalah titrasi konvensional, maka melibatkan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia berlangsung secara optimal atau secara cepat jika dalam bentuk larutan. Bagaimana kalau sampelnya tidak larutan? Maka sampel tersebut harus dilarutkan dulu. Tablet dihancurkan, baru dilarutkan. Serbuk juga dilarutkan. Salep juga analitnya harus dilarutkan dulu dalam suatu pelarut. Jadi intinya, sampel ataupun pentiter yang ada di buret itu harus dalam bentuk larutan. Maka tadi saya definisikan, titrasi ialah suatu metode penetapan kadar di mana sampel ditentukan dengan menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Itu. Biasanya yang menentukan kadar atau larutan yang sudah diketahui biasanya berada di buret. Dan sampelnya biasanya berada di dalam Erlenmeyer yang dipegang. Nah, seperti apa alat buretnya? Seperti apa Erlenmeyernya? Di pertemuan kemarin saya sudah memberikan contoh atau gambar atau foto buret dan Erlenmeyer seperti apa. Itu ya. Jadi definisi titrasi ialah menentukan suatu kadar suatu larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, kemudian kenapa titrasi itu banyak? Mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman sekalian. Nah, kenapa sih titrasi itu banyak? Ada titrasi asam basa, ada titrasi kompleksometri, ada juga titrasi redoks. Redoks juga kebagi lagi. Ada permanganometri, ada bromatometri, ada iodimetri, ada iodometri, ada iodatometri. Banyak ya. Kemudian ada titrasi pengendapan. Pengendapan dibagi 3 lagi. Ada Mohr, Fajan, Volhard. Gitu kan ya. Ada juga titrasi nitrimetri, titrasi bebas air. Nah, pertanyaannya mungkin di dalam benak Anda, kenapa sih titrasi itu banyak? Coba kalau titrasi itu cuma satu, misalkan. Kalau titrasi cuma satu, kan ujian gampang gitu ya. Ngapalinnya cuma itu aja gitu, nggak usah ngapalin yang lain. Karena mungkin saja pada saat ujian tertukar, titrasi asam basa tertukar dengan komplekso. Komplekso tertukar dengan nitrimetri. Nitrimetri tertukar dengan redoks, dan lain sebagainya. Nah, alasannya kenapa sih titrasi itu banyak? Alasannya yaitu karena masing-masing metode punya kelemahan. Kenapa punya kelemahan? Karena metode ini diciptakan oleh manusia. Kalau diciptakan oleh Tuhan, mungkin sudah sempurna si metode tersebut. Nah, kok saya bisa menyebutkan bahwa titrasi itu ada kelemahan? Memang ada kelemahan. Kalau misalkan tidak ada kelemahan, tidak akan mungkin ada titrasi-titrasi yang lain. Itu kelemahannya. Alasannya kenapa titrasi disebut ada kelemahannya. Loh, kalau kelemahan, coba sebutkan. Apa sih kelemahan dari titrasi asam basa? Nah, supaya kita bisa mengetahui apa kelemahan dari titrasi asam basa, maka kita harus tahu dulu prinsipnya seperti apa titrasi asam basa. Nah, kalau ingin tahu prinsipnya, maka Anda harus tahu dulu reaksi apa yang terjadi.
Nah, kenapa kita membahas reaksi? Karena ini merupakan analisis konvensional di mana melibatkan reaksi-reaksi kimia. Jadi, jika Anda ingin tahu apa kelemahan dari titrasi asam basa, maka Anda harus tahu dulu reaksinya seperti apa. Nah, di sini sudah saya tampilkan di mana reaksi asam basa itu merupakan reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi itu terjadi jika bertemunya atau bereaksinya senyawa yang bersifat asam dan senyawa yang bersifat basa, menghasilkan suatu molekul yang netral atau senyawa yang netral. Itu, atau kata lain, reaksi netralisasi merupakan reaksi penggaraman di mana reaksinya menghasilkan garam, gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi intinya reaksi pada titrasi asam basa adalah reaksi netralisasi di mana bereaksinya antara asam dan basa. Nah, kelemahan titrasi asam basa apa? Kelemahannya yaitu hanya bisa menentukan analit yang bersifat asam dan bersifat basa. Nah, bagaimana Pak kalau saya punya sampel, di dalam sampelnya itu ada analitnya, kemudian tidak memiliki sifat asam atau tidak memiliki sifat basa? Bisa nggak dengan dititrasi dengan titrasi asam basa? Jawabannya tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, maka harus menggunakan metode titrasi lainnya. Begitu. Jadi titrasi asam basa hanya bisa menentukan analit atau senyawa yang bersifat asam atau basa. Kenapa? Karena reaksinya adalah reaksi netralisasi. Sekarang kita ambil contoh. Saya punya sampel. Sampelnya itu memiliki sifat asam. Contoh vitamin C. Saya punya sampel nih. Isinya adalah zat aktif vitamin C. Katanya kadarnya itu 1000 mg. Benar nggak 1000 mg? Ya, tidak tahu. Kita harus buktikan. Dengan apa? Dengan metode titrasi misalkan. Metode yang mana yang akan kita pakai? Kan titrasi banyak. Ada titrasi asam basa, titrasi kompleks dan yang lainnya. Maka kita harus tahu dulu analit kita sifatnya apa. Pit C nama lainnya asam askorbat, tentunya sifatnya asam. Maka otomatis supaya menghasilkan reaksi netralisasi, maka si pit C harus dititrasi dengan basa. Basanya apa? Bisa NaOH, bisa KOH, bisa amonia, bebas silahkan. Asalkan basa saja. Jadi, kalau misalkan sampelnya asam, maka pentiternya harus basa. Maka diistilahkan jika pentiternya basa disebut titrasi alkalimetri. Jadi, jika pentiternya basa, maka disebut titrasi alkalimetri. Titrasi asam basa alkalimetri. Itu. Tapi kalau misalkan Anda punya sampelnya basa, contoh misalkan Anda punya sampel amonium klorid misalkan. Saya punya amonium klorid Pak, tapi saya tidak tahu kadarnya berapa. Saya ingin tentukan dengan menggunakan metode titrasi. Bisa nggak dengan asam basa? Bisa. Kenapa? Karena amonium klorid memiliki sifat bukan amonium klorid. Amonia, maaf, sorry. Misalkan Anda punya amonia, misalkan ingin diketahui misalkan konsentrasinya untuk tujuan tertentu misalkan. Kemudian supaya bisa diketahui berapa kadarnya, Anda tentukan dengan titrasi asam basa. Bisa nggak? Bisa, karena amonia memiliki sifat basa. Nah, jadi jika analitnya atau sampelnya basa, maka dititrasi oleh asam. Nah, titrasi jenis tersebut merupakan titrasi asidimetri, di mana pentiternya bersifat asam. Gitu ya. Nah, itu merupakan pendahuluan dari titrasi asam basa. Nah, sisanya bisa Anda peroleh di perkuliahan. Itu untuk lebih jelasnya lagi, dimulai dari definisi atau misalkan apa yang dimaksud dengan asam, apa yang dimaksud dengan basa berdasarkan beberapa pemahaman dari ahli misalkan atau dari ilmuwan, dari menurut Arrhenius, Barsolari, menurut Lewis, itu asam basa itu seperti apa. Saya tidak akan membahas ke sana karena itu ranah perkuliahan. Nanti saya akan lebih bahas ke teknisnya saja. Tadi saya menjelaskan di awal-awal itu supaya memberikan pendahuluan terlebih dahulu, sehingga tidak langsung saya menjelaskan teknis tanpa menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kelemahan titrasi asam basa apa tadi? Kelemahannya hanya bisa menentukan analit atau senyawa yang bersifat asam atau basa. Jika tidak memiliki sifat itu, maka tidak bisa. Oke? Clear. Kemudian di sini ada judul
yang dipraktikumkan itu titrasi asam basa. Nah, prinsipnya nih, reaksi neutralisasi. Jika sampelnya asam, dititrasi oleh basa, menghasilkan sesuatu yang netral. Kemudian jika basa, dititrasi oleh asam, maka menghasilkan sesuatu yang netral. Gitu ya. Nah, untuk alat dan bahannya, alat dan bahannya seperti biasa, dan semuanya alat bahan, semua yang saya tampilkan kemarin itu dipergunakan untuk praktikum pada saat khususnya untuk modul yang pertama, yaitu titrasi asam basa. Nah, kalau untuk alatnya, alat utamanya karena kita menentukan kadar sampelnya itu senyawa aktif obat, dan kebanyakan senyawa aktif obatnya itu sifatnya asam semua, maka petiternya menggunakan basa. Nah, basa yang kita gunakan itu menggunakan NaOH. Boleh nggak Pak kalau tidak ada NaOH saya pakai KOH? Boleh, silakan saja, asal basa tadi syaratnya. Nah, di sini ada pentiter yang kita gunakan yaitu NaOH, kemudian ada penoptalin, kemudian ada asam oksalat, kemudian sampel. Segitu bahannya. Ada pentiter yang dimasukkan ke dalam buret, ada sampel yang ada preparasi terlebih dahulu, kemudian ada asam oksalat untuk apa? Untuk membakukan NaOH. Karena NaOH kemarin sudah saya singgung, NaOH merupakan larutan standar sekunder. Kemudian di sini ada penoptalin sebagai apa? Penoptalin berfungsi sebagai indikator. Apa fungsi indikator? Indikator tujuannya atau ditambahkan dengan tujuan untuk memberitahu kita bahwa titik akhir titrasi sudah terlewati atau titrasi berkesudahan. Jadi Anda harus menyelesaikan atau menghentikan proses titrasi. Itu fungsi dari indikator. Nah, indikator yang kita gunakan adalah indikator penoptalin. Ada banyak indikator asam basa. Nah, mungkin bisa Anda buka lagi di materi perkuliahan. Indikator asam basa ada banyak sekali, dimulai dari metil merah, metilen blue, kemudian ada bromtimol blue, bromkresol blue, ada penoptalin gitu kan ya. Ini termasuk, nah penoptalin yang ini termasuk ke dalam indikator asam basa. Kemudian kita masuk ke teknisnya, ke prosedurnya. Nah, NaOH yang kita pakai kan NaOH 0,1 normal. Pertanyaannya, Pak, bolehkah kalau tidak 0,1? Boleh, silakan. Mau 0,1 normal, mau 1 normal, boleh, silakan. Nah, mau 0,9 normal, boleh. Jadi, tidak baku sebenarnya konsentrasi yang di sini. Jadi, saya memilih konsentrasi 0,1 itu adalah konsentrasi yang ideal. Jadi, tidak terlalu encer, juga tidak terlalu pekat. Jadi, pada saat melakukan titrasi, volume yang diperoleh itu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, maka otomatis akan memerlukan pentiter yang lebih banyak juga. Dan pelarut yang lebih banyak juga. Serta waktu pada saat mentitrasi juga akan lebih banyak. Gitu. Tapi kalau misalkan terlalu pekat, mungkin pelarut hanya sedikit, tapi sulit diukur nantinya. Karena satu tetes mungkin titrasi sudah selesai. Jadi konsentrasi 0,1 ini tidak baku. Saya memilih 0,1 itu adalah konsentrasi ideal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Membuat larutan NaOH. NaOH itu kelarutannya di dalam air, berarti larutkan saja dalam air. Kalau misalkan NaOH ini ingin dibuatnya 0,1 normal, di sini normal, N konsentrasinya. Maka rumus yang dipergunakan di mana N sama dengan gram per berat ekivalen, per BE, kali 1000 per volume yang dibuat. Kalau misalkan Anda disuruh membuat larutan 1000 mili, maka rumusnya berarti 0,1 dikali 40 dikali 1000 dibagi 1000. Gitu ya. Maka otomatis hasilnya akan 4 gram. Jadi timbang 4 gram NaOH. Nah, untuk membuat NaOH nanti mahasiswa akan membuat sendiri. Kalau misalkan praktikumnya dikerjakan di laboratorium. Jadi, siapa yang akan membuat, Pak? Biasanya tidak semua kelompok membuat, tapi hanya satu kelompok saja yang membuat, nanti giliran membuat larutan. Mungkin untuk praktikum ini, kelompok ini membuat larutan. Kemudian minggu depannya lagi kelompok berikutnya yang membuat larutan, yang membuat indikator siapa, gitu kan ya, yang melakukan pembakuan siapa. Jadi bergiliran nantinya. Tidak semua kelompok membuat pentiter, tidak semua kelompok membuat indikator, dan tidak semua kelompok melakukan pembakuan, gitu ya. Jadi bergiliran saja. Nah, timbang NaOH 4 gram. Nah, NaOH kan sifatnya higroskopis. Nah, sesuatu yang higroskopis biasanya menarik molekul air. Karena menarik molekul air, jadi akan basah nantinya. Nah, maka ditimbang NaOH tersebut di dalam kaca arloji. Kenapa Pak tidak dibuat timbang? Karena ini larutan standar sekunder. Nanti dibakukan, jadi nggak usah di dalam
botol timbang. Kalau kita membuat standar primer seperti asam oksalat, nah yang konsentrasinya pasti gitu, maka harus dengan menggunakan botol timbang. Bagaimana cara nimbangnya? Saya akan berikan simulasinya jika ada waktu, atau kalau tidak, sebelum kita praktikum saya jelaskan dulu di laboratorium. Timbang NaOH sebanyak 4 gram dalam kaca arloji, kemudian dilarutkan dalam air sampai 1000 ml. Nah, itu merupakan kira-kira, itu baru kira-kira. Kira-kira konsentrasinya 0,1. Belum pasti 0,1. Karena NaOH merupakan larutan standar sekunder di mana konsentrasinya tidak tetap. Air bebas karbon dioksida. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu airnya dipanaskan dulu. Airnya dipanaskan terlebih dahulu, kemudian baru bisa dipergunakan. Nah, supaya kenapa dipanaskan? Tujuannya untuk menghilangkan karbon dioksida. Itu ya. Kemudian, kelompok berikutnya buatlah larutan indikator. Konsentrasinya 1%. Jadi bagaimana cara membuat indikator penoptalin? Nah, penoptalin larutannya tidak dalam etanol, tidak dalam air, tapi dalam etanol. Konsentrasinya 1% berat per volume. B per V di sini. B per V. Berat per volume. Jadi timbanglah penoptalin sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 100 ml. Nah, konsentrasinya berat per volume. Itu konsentrasi untuk penoptalin. 1% berat per volume. Kemudian pembakuan NaOH. Nah, NaOH kenapa harus dibakukan? Tadi kan NaOH konsentrasinya tidak tetap ya, selalu berubah dipengaruhi oleh lingkungan. Karena konsentrasinya tidak tetap, maka harus dipastikan dulu konsentrasinya. Nah, bagaimana cara memastikan konsentrasi NaOH? Nah, NaOH konsentrasinya dipastikan dengan cara dibakukan. Dibakukan oleh siapa? Nah, biasanya suatu larutan standar sekunder dibakukan oleh standar primer biasanya, jika ada standar primernya. Tapi tetap harus memenuhi kaidah tadi prinsipnya di mana reaksinya reaksi netralisasi. Jadi jika Anda ingin membakukan NaOH, di sini NaOH itu sifatnya basa, maka NaOH itu harus dibakukan dengan menggunakan suatu asam, yaitu asam oksalat, di mana asam oksalat merupakan standar primer. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, itu alasannya kenapa NaOH harus dibakukan. Jadi NaOH yang dibuat tadi, yang 4 gram dilarutkan dalam 1 liter, kemudian airnya itu adalah air bebas karbon dioksida yang sebelumnya dipanaskan. Nah, itu harus ditentukan lagi konsentrasinya. Kenapa? Karena konsentrasi yang ini tidak pasti. Alasannya kenapa Pak NaOH itu harus diketahui dulu konsentrasinya? Karena tadi ke definisi awal. NaOH itu merupakan pentiter, di mana konsentrasinya harus diketahui. Karena titrasi itu adalah menentukan kadar suatu larutan, zat aktif dalam larutan, dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi kalau Anda punya sampel asam salisilat, itu tidak diketahui konsentrasinya. Dititrasi dengan NaOH. Nah, NaOH-nya harus diketahui dengan pasti dulu berapa konsentrasinya. Nah, untuk mengetahui konsentrasi NaOH sesaat sebelum digunakan, itu harus dibakukan dulu atau distandarisasi dulu. Dengan apa? Dengan asam oksalat di sini. Nah, di sini rumusnya, konsentrasi NaOH dapat diketahui dengan cara menimbang asam oksalat. Berarti di sini berat asam oksalat. Berarti timbanglah asam oksalat. Nah, berapa banyak asam oksalat yang harus ditimbang? Kalau rumusnya seperti ini berarti asam oksalat yang ditimbangnya itu bebas. Bebas saja timbang asam oksalat yang Anda inginkan. Mau 1 gram, mau 2 gram, mau 1 kilo, mau 1 kuintal juga bisa. Kenapa? Karena masuk ke dalam perhitungan. Cuman konsekuensinya, jika asam oksalat yang Anda timbang terlalu banyak, maka titrasinya akan lama. Karena membutuhkan pentiter yang banyak juga. Begitu. Begitupun sebaliknya, jika asam oksalat yang Anda timbang sedikit, maka Anda akan melakukan titrasi dalam durasi waktu yang singkat dan membutuhkan pentiter yang sedikit. Gitu. Jadi asam oksalatnya, jika saran saya, timbanglah asam oksalat 0,1 gram atau 100 mg. Jadi di sini asam oksalatnya di dalam miligram.
Nah, timbanglah 100 mg saja, supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian si asam oksalatnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dilarutkan. Asam oksalat larutannya dalam air, tambahkan air secukupnya. Loh kok bebas secukupnya? Karena di sini tidak dihitung volume asam oksalat. Jadi tambahkan air sampai larut saja si asam oksalat. Tambahkan sampai larut, kalau 10 mili sudah larut ya udah 10 mili. Kemudian Anda hitung berat ekivalen asam oksalat. Nah, asam oksalat itu berat ekivalennya adalah setengah dari berat molekulnya. Maka cari dulu MR-nya bagi 2. Nah, itu Be asam oksalat. Kenapa bisa menghasilkan setengah dari berat molekulnya? Itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Nah, jadi asam oksalat yang ditimbang 100 mg, masukkan ke Erlenmeyer, tambahkan air sampai larut. Nah, baru tambahkan indikator. Indikatornya fenolftalin yang Anda buat tadi, berapa banyak? Ya, kurang lebih 3 tetes saja sudah cukup. Jika konsentrasinya 1%. 1, 2, 3. Kemudian ada titrasi. Sampai kapan titrasinya? Nah, fenolftalin itu, jika dalam kondisi asam itu tidak berwarna. Jika dalam kondisi asam tidak berwarna. Nah, kalau misalkan dititrasi dengan di dalam elemen kan ada asam oksalatnya. Nah, jika fenolftalin ditambahkan di situ, maka tidak berwarna. Nah, bening saja seperti air biasa. Jadi NaOH diburet, dititrasi, satu tetes terus-terusan. Satu tetes NaOH bereaksi dengan asam oksalat, satu tetes NaOH bereaksi dengan asam oksalat. Lama-kelamaan kan asam oksalatnya habis di dalam Erlenmeyer. Jadi satu tetes saja NaOH, maka larutan jadi basah. Nah, karena larutan menjadi basah, jadi warnanya berubah. Karena fenolftalin berubah warna pada pH 8 ke atas. Nah, pada pH 8 ke atas atau pada pH basah. Jadi warnanya berubah. Dari tidak berwarna menjadi berwarna merah. Gitu ya. Merah muda tepatnya. Itu titik air titrasi. Nah, volume titik air titrasi masukkan ke dalam volume titik air titrasi itu adalah volume NaOH yang kita bisa amati di buret. Masukkan ke VNaOH. Maka bisa diketahui berapa normalitas NaOH. Nah, diperoleh dari berapa berat asam oksalat yang ditimbang dibagi volume NaOH dikali berat ekivalen asam oksalat. Itu adalah cara pembakuan atau cara mengetahui berapa konsentrasi NaOH yang akan digunakan untuk titrasi. Gitu ya, saya kira cukup jelas. Kemudian ke penetapan kadar. Nah, setiap kelompok nanti akan kami berikan sampel. Nah, di sini sampelnya ada serbuk bentuk sediaannya untuk titrasi asam basa, ada salep, dan ada juga larutan. Nah, untuk zat aktifnya, di sini ada tiamin HCl, ada asam salisilat, ada juga asam askorbat. Ya, nah jadi tiap kelompok nanti zat aktifnya berbeda. Kemudian zat aktifnya berbeda dan kemudian bentuk sediaannya juga berbeda. Nah, misalkan nanti kelompok 1 dapat sampelnya serbuk. Nah, di sini ada bentuk sediaan, ada sampel, ada larutan. Kelompok 2 zat aktifnya tiamin HCl, larutan. Kelompok 3 misalkan zat aktifnya asam salisilat, serbuk. Kemudian kelompok 4 zat aktifnya asam salisilat, salep. Kelompok 5 misalkan zat aktifnya VC serbuk. Kelompok 6 zat aktifnya VC larutan. Gitu. Jadi setiap kelompok zat aktifnya mungkin saja sama, tapi bentuk sediaan akan beda-beda. Nah, setiap kelompok mungkin akan merasakan bagaimana mempreparasi sampel serbuk, bagaimana mempreparasi sampel larutan, dan bagaimana mempreparasi sampel salep. Jadi mungkin setiap kelompok akan bergiliran bentuk sediaannya. Nah, nanti akan diatur-atur oleh laborannya untuk pembuatan sampel. Begitu ya. Jadi, jika Anda mendapatkan sampel serbuk, kemarin bagaimana sih sampel serbuknya? Harus dibagaimanakan dulu. Homogenkan dulu, kemudian dibagi 4, timbang. Nah, jika Anda kurang paham, maka Anda buka lagi pertemuan yang kemarin. Seperti apa jika Anda mendapatkan sampel serbuk? Seperti apa jika Anda mendapatkan sampel larutan? Dan seperti apa jika Anda mendapatkan sampel salep? Begitu ya. Nah, di sini ada kelarutannya nih. Kelarutannya tiamin HCl kelarutannya mudah larut dalam air. Jadi nanti sampel tiamin HCl yang serbuk itu jika sudah ditimbang, masukkan ke Erlenmeyer, kemudian ditambahkan air saja sudah cukup. Karena sangat mudah larut di dalam air. Aduk sampai
larut si tiamin HCl-nya. Kemudian jika dalam bentuk sediaan larutan, maka si kelompok tersebut akan mendapatkan biasanya sampel dalam vial. Nah, dibagaimanakan sampel dalam vial? Itu buka silakan preparasi sampel untuk sampel larutan. Biasanya ditempatkan dulu volumenya hingga 100 ml. Kemudian lakukan proses titrasi. Jadi sediakan dulu 3 buah Erlenmeyer, karena titrasi itu harus dikerjakan minimal triplo. Boleh nggak Pak kalau 4 kali? Boleh. Kan tadi minimal 3 kali. Minimal 3 kali, 4 kali boleh, 5 kali boleh, 1.000.000 kali juga boleh. Nah, gitu ya. Jadi, sediakan dulu 3 Erlenmeyer, 1 Erlenmeyer untuk cadangan saja. Jika data yang dari 3 Erlenmeyer itu kurang memuaskan. Jadi, sediakan 3 buah Erlenmeyer, kemudian jika sampelnya serbuk, nah, larut serbuk yang pertama masukkan, serbuk yang kedua masukkan ke Erlenmeyer yang kedua, serbuk yang ketiga masukkan ke Erlenmeyer yang ketiga. Paham? Kemudian tambahkan pelarut, tambahkan pelarut, tambahkan pelarut, tambahkan pelarut. Aduk sampai zat aktifnya terlarut. Setelah zat aktifnya terlarut, Anda tambahkan indikator 3 tetes, 3 tetes, 3 tetes. Paham? Nah, setelah ditambahkan indikator, maka Anda lakukan titrasi. Nah, jangan lupa NaOH-nya diisi dulu. NaOH-nya diisi di buret sampai tepat. Kemudian, amati barangkali di dalam Erlenmeyer itu ada gelembung udara. Dari atas hingga bawah, hingga si petiter akan keluar dari buret. Amati kalau ada gelembung, silakan perbaiki sebaiknya seperti apa gelembung tersebut supaya keluar. Nah, lakukan proses titrasi hingga sampai titik akhir titrasi. Tahu dari mana titik akhir titrasi sudah tercapai? Tadi kan ada indikator. Phenolphthalein itu memiliki atau akan berwarna merah jika pada pH basah. Nah, sampelnya tiamin HCl. Tiamin HCl sifatnya asam. Jadi kalau phenolphthalein dimasukkan ke tiamin HCl, maka tidak akan ada warnanya. Karena tidak akan menghasilkan warna pada suasana asam. Maka dari itu, pada saat proses titrasi, 1 tetes NaOH yang masuk ke Erlenmeyer bereaksi dengan tiamin HCl. 1 tetes NaOH bereaksi dengan tiamin HCl. Terus seperti itu, sampai kapan? Sampai si tiamin HCl yang ada di dalam Erlenmeyer itu habis. Nah, jika tiamin HCl-nya sudah habis, maka 1 tetes saja NaOH berlebih, maka larutannya langsung berubah menjadi basah. Nah, larutannya berubah menjadi basah, kemudian nanti bisa diamati warnanya, terjadi perubahan warna, dan diamati berapa mili NaOH yang keluar dari buret. Catat volumenya berapa. Nah, lakukan ke dalam sampel yang ada di Erlenmeyer yang lain. Tadi Erlenmeyer yang pertama sudah dilakukan titrasi, yang kedua titrasi juga. Terus dari tidak berwarna sampai berwarna. Yang ketiga juga titrasi juga. Terus dari tidak berwarna menjadi berwarna. Amati volumenya berapa, kemudian dicatat berapa volume masing-masing. Kemudian baru dihitung. Baru dihitung dengan menggunakan kesetaraan di sini. 1 mili NaOH 0,1 normal sebanding dengan 33,72 mg tiamin HCl. Nah, di sini ada kesetaraannya. Misalkan jika NaOH yang Anda peroleh itu adalah 10 mili, maka berapakah berat temuannya? Apa sih berat temuan? Buka lagi video sebelumnya. Bagaimana mencari berat temuan dengan menggunakan kesetaraan. Nah, setelah diketahui berat temuannya, maka bisa dihitung berapa persen kadar. Jadi Anda bisa menghitung berapa persen tiamin HCl dalam sampel. Jadi teman-teman sekalian melaporkan kepada kami, misalkan Pak atau Bu, saya mendapatkan kadar tiamin HCl dalam sampel ini adalah 5%. Oke, kita bandingkan dengan kadar sebenarnya. Jika kadar sebenarnya itu adalah 5%, yang Anda temukan adalah 5%, maka nilainya 100 untuk modul titrasi ini. Paham? Begitu. Silakan buka lagi, saya tidak akan mengulang lagi. Anda tinggal buka lagi video video sebelumnya tentang bagaimana cara mengetahui berat temuan dan menghitung persen kadar. Begitu. Nah, itu untuk sampel tiamin HCl. Nah, untuk asam salisilat juga sama. Di sini asam salisilat ada bentuknya serbuk, ada juga salep. Cuman masalahnya di sini kita harus melihat kelarutannya nih. Sukar larut dalam air, berarti tidak bisa ditambahkan air. Serbuk tambahkan air, nggak akan larut itu asam salisilat. Di sini mudah larut dalam etanol, berarti tambahkan etanol. Supaya apa? Supaya larut. Jadi, masukkan
etanol. Jadi sampelnya itu misalkan tadi timbang. Kemudian masukkan ke Erlenmeyer yang kedua, masukkan ke Erlenmeyer yang ketiga. Tambahkan pelarut, berapa banyak bebas, yang jelas bisa melarutkan asam salisilat. Kalau 10 mili boleh, kalau misalkan dirasa sudah larut boleh 10 mili. Kalau mau 20 mili boleh, 30 mili boleh. Misalkan masukkan 30 mili, 30 mili, 30 mili. Kemudian di shaker, masukkan ke shaker. Kalau enggak manual saja diaduk sampai larut. Kalau sudah larut baru tambahkan indikator 3 mili, 3 tetes, indikator 3 tetes. Lakukan proses titrasi sama seperti yang dilakukan pada zat aktif diamin HCl. Titrasi dari tidak berwarna menjadi berwarna, amati berapa volumenya. Titrasi dari tidak berwarna menjadi berwarna juga, amati berapa volumenya. Kemudian sama seperti yang diamin HCl, dihitung berapa berat temuan dengan menggunakan kesetaraannya. Jika Anda lupa lagi bagaimana cara menghitung kesetaraan, tinggal Anda buka pertemuan yang kemarin atau minggu kemarin. Bagaimana cara menghitung persen kadar dari berat temuannya. Ya. Nah, dilanjutkan untuk sampel dengan zat aktif asam askorbat atau VT. Sama perlakuannya. Tidak ada yang berbeda. Kita lihat dulu bentuk sediaannya, kemudian kelarutannya dalam apa, kemudian dititrasi. Nanti jika ada waktu saya akan buat video tutorial atau video simulasi yang dilakukan di lab. Seperti apa sih teknik titrasi yang seharusnya kita lakukan. Yang benar itu seperti apa. Ya. Oke, itu untuk titrasi asam basa saya cukupkan sekian karena sudah selesai. Nah, yang kedua adalah titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri. Nah, berarti di sini menghasilkan atau membentuk senyawa kompleks. Nah, di sini kompleks itu berarti tidak sederhana, berarti ada senyawanya besar. Itu senyawa kompleks. Berarti titrasi kompleksometri itu adalah terjadi reaksi antara pentiter yang ada di buret dengan analit yang ada di Erlenmeyer bereaksi menghasilkan suatu senyawa yang kompleks. Tadi titrasi asam basa, kelemahannya apa? Hanya bisa menentukan analit yang memiliki sifat asam dan basa. Nah, begitupun kompleksometri juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya hanya bisa menentukan analit yang bisa membentuk senyawa kompleks saja. Dengan siapa? Dengan pentiter. Contohnya apa? Contohnya seperti magnesium, kemudian zinc atau Zn. Itu tidak bisa dititrasi dengan titrasi asam basa karena tidak memiliki sifat asam dan sifat basa. Nah, tetapi karena bisa membentuk kompleks dengan suatu pengkompleks, maka titrasi yang dipilih adalah titrasi kompleksometri. Nah, untuk teorinya bisa dibahas atau dipahami, bisa ditanyakan di teori. Materi yang lebih jelasnya lagi. Seperti apa sih reaksi pembentukan kompleks? Nah, gitu ya. Nah, untuk alat dan yang digunakan, di sini ada, silakan dibaca-baca. Di sini kebetulan untuk kompleksometri saya mencantumkan sedikit landasan teori singkatnya. Nah, untuk prinsipnya, adalah prinsipnya itu reaksi pembentukan senyawa kompleks. Senyawa kompleks. Apa sih pengompleksnya? Pengompleksnya adalah EDTA. Saya tidak menggambarkan, saya lupa menggambarkan pentiter EDTA atau senyawa struktur kimia EDTA-nya, saya tidak menggambarkan. Nanti kalau saya ada waktu, saya kasih gambar EDTA-nya seperti apa. Dan reaksi yang terjadi itu seperti apa. Nah, alat dan bahannya tidak berbeda seperti titrasi asam basa. Semua alat yang dipakai dari awal hingga akhir titrasi itu ya itu aja, nggak berubah. Nggak ada alat yang berbeda antara titrasi yang satu dengan titrasi yang lain. Nah, kalau bahan, nah ada pentiter di sini, pentiternya itu dinatrium edetat atau Na2 EDTA. Kalau disingkat itu menjadi Na2 EDTA. Itu merupakan pentiternya. Na2 EDTA. Nah, ini merupakan pentiter yang digunakan untuk titrasi pembentukan senyawa kompleks. Ini bahan yang pertama adalah Na2 EDTA 0,1 normal. Kemudian ada dapar atau baper atau dapar salmiak pH 10. Kemudian indikatornya indikator EBT, Eriochrome Black Tea yang digunakan. Kemudian ada sampel. Ini bahan yang digunakan untuk titrasi pembentukan senyawa kompleks atau titrasi kompleksometri.
Nah, cara pembuatannya hampir sama dengan cara membuat NaOH. Anda hitung dulu, jika Anda ingin membuat 0,1 normal, maka Anda hitung dulu dengan menggunakan rumus N sama dengan gram per BE atau berarti ekivalen dikali 1000 per V. Itu adalah, atau V itu di situ adalah volume yang dibuat. Kalau volume yang dibuatnya yang diinginkan itu adalah 1000 mili, berarti V-nya 1000. Nah, jadi N sama dengan gram per BE dikali 1000 per 1000. Nah, ya, sehingga EDTA yang ditimbang itu adalah 37,22 gram di natrium edetat atau Na2 EDTA. Paham? Dilarutkan di dalam air sebanyak 37,22 gram di natrium edetat atau Na2 EDTA. Di mana pelarutnya ditempatkan sampai 1000 mili. Maka itu baru bisa mendekati larutan dengan konsentrasi 0,1 normal. Kemudian dibuat juga indikator. Nah, tadi kan ada indikator penoptalin. Nah, kalau penoptalin kan dilarutkannya dalam pelarut dalam suasana berair atau basah atau menggunakan pelarut gitu ya, dalam etanol. Tapi kalau indikator EBT di sini tidak dilarutkan dalam pelarut, tapi didispersikan dalam medium padat. Nah, sama konsentrasinya 1%. 1% berat per berat. Berat per berat, B per B, atau weight per weight, berat per berat. Jadi timbang 1 gram indikator EBT ke dalam 99 gram natrium klorida, jadi dalam NaCl. Loh kok dalam NaCl? Nah itu silakan Anda cari sendiri. Kenapa sih indikator EBT itu tidak dilarutkan dalam dalam larutan? Kenapa sih indikator EBT itu diencerkannya dalam medium padatan? Nah, itu ada alasannya. Maka silakan Anda searching sendiri. Kalau Anda mencari sendiri, maka akan ingat terus sampai nanti sidang. Barangkali ditanyakan. Kenapa indikator EBT itu tidak dilarutkan dalam pelarut, tetapi didispersikan dalam medium padat, yaitu menggunakan NaCl. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuatan dapar. Dapar ini adalah buffer atau larutan penyangga. Nah, buatan larutan penyangga pH 10. Nah, kenapa harus pH 10? Nah, pH 10 di sini adalah pH optimum untuk reaksi atau titrasi bentuk senyawa kompleks. Karena jika misalkan suasananya tidak pada pH 10, maka nanti hasilnya akan kurang bagus atau hasilnya akan salah atau reaksi berlangsung tidak sesuai apa yang diharapkan. Maka supaya titrasinya itu pada pH 10 dari awal hingga akhir, maka kita harus menambahkan larutan penyangga atau buffer. Nah, cara membuatnya, larutan penyangga itu dibuat dari garam, asam dan garamnya atau dari basa dan garamnya. Kalau pH-nya 10, maka kita buat dari basa gitu kan. Basa itu pH-nya di atas 7. Nah, buatlah dari basa dan garamnya. Nah, basanya kita menggunakan amonia itu sebagai basanya dan amonium klorid itu sebagai garamnya. Gitu ya. Nah, berapa banyak perbandingannya? Jadi amonianya itu sebanyak 650 dan amonium kloridnya sebanyak 67,5 gram. Amonium klorid itu padatan. Timbanglah amonium klorid sebanyak 67,5 dan ukurlah 650 mili amonia. Kemudian dicampurkan, nanti ditambahkan air hingga 1000 mili. Nah, dicek dulu pH-nya apakah 10 atau tidak. Kalau tidak, maka harus buat ulang supaya pH-nya berada pada kisaran 10, pada kisaran pH 10. Tuh. Nah, setelah dibuat dapar, maka dilakukan proses pembakuan juga. Untuk siapa? Untuk EDTA. Untuk EDTA dibuat pembakuan. Bentar, di sini ada yang salah. Oh, di sini molaritas ya. Nah, berarti di sini konsentrasi yang kita gunakan adalah molaritas. Maka untuk ininya, untuk EDTA yang dibuatnya dalam molar. Nah, selanjutnya setelah dibuat dapar, maka Anda lakukan pembakuan. Tadi tujuannya sama. EDTA ini atau natrium edetat atau dinatrium edetat atau Na2 EDTA kategorinya ke dalam larutan standar sekunder sehingga konsentrasinya selalu berubah dipengaruhi oleh lingkungan. Maka harus dibakukan dengan standar primer. Nah, primernya bisa menggunakan magnesium sulfat ataupun zinc sulfat, boleh silakan. Nah, berapa banyak? Beratnya samakan saja seperti tadi Anda membakukan
NaOH timbang saja 100 mg saja sudah cukup. Jadi berat untuk MgSO4 atau zinc sulfatnya 100 mg saja. Kemudian cari BM, cari MR dari magnesium sulfat. Jika kita membakukannya pakai MgSO4, maka di sini BM-nya BM MgSO4. Tapi Anda membakukannya dengan zinc sulfat, maka di sini BM-nya adalah BM dari zinc sulfat atau ZnSO4. Nah, ini sudah ada, maka yang belum ada ini adalah volume DTA. Jadi, timbang, jadi Erlenmeyer Meyer disediakan 3 buah, 1, 2, 3, kemudian timbang magnesium sulfat atau zinc sulfat 100 mg. 100 mg masukkan ke Erlenmeyer, 100 mg masukkan ke Erlenmeyer, 100 mg masukkan ke Erlenmeyer. Kemudian tambahkan air, karena kelarutan MgSO4 dan zinc sulfat itu kuat sekali dalam air. Tambahkan air secukupnya sampai larut. Setelah larut, tambahkan air. Setelah larut itu baru tambahkan dapar. Jangan lupa menambahkan dapar. Nih, tambahkan dapar atau baper atau larutan penyangga sebanyak 10 mili. Tambahkan dapar 10 mili. Nah, setelah ditambahkan dapar 10 mili, maka larutannya menjadi pH 10. Nah, bertahan nanti sampai titik titrasi. Nah, tambahkan juga indikator serbuk tadi. Kalau yang NaOH serbuk penaftalin itu 3 tetes, kalau EBT berapa banyak kan padatan. Ambil saja sejumlah indikator yang tadi didispersikan dalam NaOH, masukkan ke larutan, kocok. Jika larutannya sudah berwarna ungu yang bisa Anda amati tidak terlalu pekat ungunya, maka sudah Anda menambahkan indikatornya, jangan terlalu banyak. Nah, setelah berwarna ungu atau merah anggur, lakukan proses titrasi. Lakukan titrasi sampai kapan? Sampai terjadi perubahan warna dari warna merah anggur atau ungu hingga warna biru. Nah, itu adalah volume titik titrasi yang harus Anda hentikan proses titrasinya. Amati volumenya berapa. Nah, masukkan volumenya ke sini. Jadi Na2-EDTA-nya ada di buret, zinc sulfatnya atau MgSO4-nya ada di Erlenmeyer. Paham? Prosesnya sama seperti dengan titrasi asam basa. Nah, kemudian di praktikum ini juga Anda akan mendapatkan sampel. Nah, sampelnya ini sama, ada serbuk, ada yang larutan, ada juga yang salep juga mungkin gitu ya. Zat aktifnya ada kalsium glukonat, ada juga magnesium sulfat, ada juga zinc sulfat. Nah, prosedurnya sama nih, ada yang beda. Lihat dulu kelarutannya. Larut perlahan dan dalam kurang lebih 30 bagian air gitu. Nah, jadi tambahkan air, kemudian kocok karena kelarutannya sangat rendah di dalam air atau perlahan-lahan dalam air. Kemudian praktis larut dalam etanol, dalam kloropon mutrak juga tidak larut. Kemudian di sini setelah larut zat aktifnya kemudian dititrasi, nah masukkan ke kesetaraan. Di sini ada kesetaraannya 1 mili Na2-EDTA 0,1 molar sebanding dengan 44,84 kalsium glukonat. Nah, di sini ada prosedurnya. Nah, prosedurnya di sini kita menambahkan MgSO4. Jadi, untuk mengetahui berapa volume titik air titrasi pada EDTA, titik air titrasinya, maka volume titik air titrasi total dikurangi volume MgSO4 yang ditambahkan. Jadi, setelah diketahui titik air titrasinya misalkan adalah 30 mili. Nah, 30 mili, jika kita menambahkan 5 mili MgSO4, 0,1 molar, maka 30 kurangi 5, maka titik air titrasinya 25 mili. Begitu. Kemudian untuk zinc sulfat, zinc oksid, di sini zinc oksid kelarutannya dalam asam, berarti jangan tambahkan air, jangan tambah etanol, tapi harus buat asam encer. Tambahkan asam encer ataupun larutan basa encer. Nah, jadi asam encer itu contohnya misalkan Anda sediakan air, tambahkan sedikit HCl supaya pH-nya menjadi asam. Nah, maka zinc oksid akan larut. Tapi kalau misalkan tidak dengan bantuan asam atau basa, maka tidak akan larut zinc oksidnya. Nah, kesananya sama prosedurnya. Lakukan proses titrasi, masukkan ke dalam kesetaraan, hitung persen kadar dari berat temuannya. Nah, bagaimana Anda mendapatkan berat temuan? Jika tidak paham, silahkan buka video sebelumnya. Sampelnya ada magnesium sulfat, ada zinc oksid, ada juga zinc sulfat. Nah, begitu untuk penjelasan kali ini untuk titrasi asam basa dan titrasi kompleksometri.
Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang ditanyakan, boleh silahkan dijawab langsung kepada saya. Atau misalkan tidak dijawab pun tidak masalah, silahkan Anda kumpulkan pertanyaannya. Nanti kalau kita bertemu di lab pada saat praktikum, bisa kita diskusikan jika ada waktu luang. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.